Anies Baswedan memberi tanggapan terkait dirinya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setelah melakukan safari politik ke Aceh beberapa waktu lalu. Anies saat ini belum masuk ke dalam agenda tahapan pemilu 2024 sehingga aktivitasnya bukan tergolong ke dalam bentuk pelanggaran kampanye. Potensi gelar keren Anies setelah disebut tidak etis oleh Bawaslu. Ditulis oleh Fransen Arianto dari ziword.com. Pendukung Anies Baswedan bersorak senang. Penyebabnya adalah Bawaslu tidak melanjutkan laporan terhadap Anies yang dianggap melanggar peraturan soal kampanye. Pelapor tidak dapat menunjukkan bukti bahwa ada transaksi politik saat Anies berada di Masjid Baitur Rahman Aceh. Boleh saja pendukung Anies bergembira karena laporan tidak dilanjutkan. Anies jadi terhindar dari sanksi sesuai dengan peraturan pemilu. Hanya saja pendukung Anies seharusnya tidak gembira berlebihan karena Bawaslu mengatakan bahwa Anies berlaku tidak etis. Walaupun laporan pelapor tidak memenuhi syarat material, namun ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan AB alias Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis, sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2024 mendatang, kata anggota Bawaslu Republik Indonesia Puadi seperti dikutip dari detik.com. Masih menurut Puadi, Anies sudah diketahui sebagai calon presiden yang akan diusung oleh gabungan partai politik. Karena itulah kegiatan safari politik Anies dengan mudah dipandang sebagai kampanye karena ada usaha mensosialisasikan dirinya dalam rangka meningkatkan elektabilitas. Puadi berharap agar semua pihak menahan diri untuk melakukan sosialisasi diri karena saat ini bukanlah waktunya. Kalau mendengar pernyataan ini, seharusnya pendukung Anies tidak gembira. Meski tidak terbukti melanggar aturan, tetapi Anies dinilai tidak etis. Bagi saya hal ini penting karena etika adalah bagian berpengaruh untuk persepsi masyarakat. Memang etika tidaklah seketat hukum. Orang yang melanggar hukum jelas sanksinya, sementara mereka yang berlaku tidak etis belum tentu akan mendapat sanksi. Hanya saja orang yang melanggar etika biasanya mendapat sanksi sosial dari orang banyak. Biasanya sanksi yang didapatkan akan terus melekat dan menjadi cap. Ambil contoh soal gelar Bapak Politik Identitas untuk Anies Baswedan. Gelar itu adalah sanksi bagi Anies karena sudah berlaku tidak etis dalam Pilkada Jakarta 2017. Cap itu tidak akan mudah dihapus. Nah, sekarang ini Bawaslu memandang tindakan Anies tidak etis. Alasan penyebutannya juga jelas dan masuk akal. Kalau Anies dan Nasdem tetap nekat menjalankan safari politik, maka bisa jadi orang akan memberikan label seorang yang tidak mempunyai etika dalam berpolitik. Bisa pula pandangan soal sikap oportunis dan menghalalkan segala cara semakin melekat. Pilihan di tangan Nasdem dan Anies. Kalau tetap lanjut, maka bisa saja gelar Anies menjadi bapak politik identitas yang rela menghalalkan segala cara untuk mewujudkan ambisinya. Keren kan? Kura-kura begitu menurut saya. Anda bagaimana? Di Jakarta, sebelumnya Sandiaga Uno sempat menyatakan kesiapannya untuk kembali berkontestasi pada Pilpres mendatang. Pasalnya, ia merasa berpengalaman lantaran pernah mengikuti kontestasi pada 2019 lalu. Hal itu diungkapkan Sandiaga Uno pada Kamis 8 Desember 2022. Cadas, ngaku siap nyapres, Sandiaga Uno auto kena geprek Andre Rosiade dan Arief Poyuwono, ditulis oleh Ferry Patli dari ziword.com. Sebenarnya kalau dibandingkan Anies, Sandiaga Uno lebih unggul untuk nyapres. Kenapa? Pertama, ia punya logistik segunung. Harta kekayaannya saja mencapai 10,6 triliun rupiah. Setengahnya saja dikeluarkan sudah cukup untuk mendanai biaya bertarung di Pilpres. Sedangkan Anies harta kekayaannya cuma 10,9 miliar rupiah. Jadi mau tidak mau harus ada oligarki yang mendanai. Meskipun para pendukungnya ngomong Anies adalah capres yang anti sama oligarki. Kedua, Sandi punya partai yakni Gerindra. Sedangkan Anies mau enaknya saja. Jadi politisi mau, diusung parpol sebagai cagup DKI mau dan diusung jadi capres oleh Nasdem mau, tapi tidak mau jadi kader partai. Mungkin Anies mikir kalau dia jadi kader partai, beban kerjanya akan bertambah
yakni harus menjalankan tugas-tugas yang diberikan partai kepadanya, serta harus nyetor sebagian penghasilan ke parpol. Hanya saja yang namanya presiden itu tidak bisa non-partisan Ferguson, kecuali Syafruddin Prawira Negara. Dari 7 presiden RI yang ada, semuanya merupakan kader partai. Mulai dari Soekarno, kader PNI, Soeharto Golkar, Habibie Golkar, Gus Dur PKB, Megawati PDIP, SBY Partai Demokrat, dan Jokowi PDIP. Artinya apa? Mau tidak mau Anies harus jadi kader partai ke depannya. Minimal jadi kader Nasdem kalau dia serius mau nyapres. Karena kalau tetap ngotot jadi non-partisan padahal mau nyapres bakal bertentang, bakal tertendang itulah. Dan ketiga, Sandi lebih netral. Beda jelas dengan Anies yang identik dengan kelompok radikal seperti FPI, HTI, PA212, dan lain-lain. Dengan begitu Bang Sandi bisa diterima oleh golongan manapun, termasuk golongan minoritas. Hal inilah yang kemudian membuat ex-Wagub DKI tersebut pede menyatakan siap nyapres. Karena dia mikir Anies saja yang hanya bermodalkan muka badak, logistik dan prestasi yang pas-pasan bisa nyapres. Tentu Wan Sandi juga bisa dong. Belum lagi beberapa kelompok sudah menyatakan mendukung dia sebagai capres 2024. Seperti Forum Ijtima Ulama Jawa Timur, Ijtima Ulama Banten, Ijtima Ulama Sumsel, PPP Riau, Relawan Masa Setia Sandi, Relawan UMKM Emak-Emak for Sandi, dan lain-lain. Termasuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga sudah menyatakan ingin mendukung Bang Sandi. Makin pedelah dia mau nyapres. Tapi apa yang terjadi? Bukannya mendapat respon positif dari Gerindra terkait rencana pencapresannya itu, Sandi malah kena geprek Andre Rosiade. Dengan nada tegas, Om Andre mengatakan, Sandi nyapres tidak bisa lewat Gerindra karena tiket capres partai itu hanya untuk Prabowo seorang. Jadi capres Gerindra hanya Pak Prabowo Subianto. Jadi, kalau ada orang yang ingin nyapres, nah dari Gerindra hanya Pak Prabowo, tentu nggak bisa dari Gerindra. Ujar Ketua DPD Gerindra Sumbar tersebut. Mak jelap. Tidak hanya itu, Wan Andre juga menjelaskan bahwa seluruh kader Gerindra dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, telah sepakat mendukung Prabowo maju bertarung lagi di Pilpres 2024 mendatang. Begitupun dengan kader Gerindra yang lain Arief Poyono, secara terang-terangan mengusir Sandi yang mau nyapres itu dari Gerindra. Kalau siap maju nyapres dari parpol lain, sebaiknya Sandiaga Uno mundur dari Gerindra, karena hasil Rapimnas sudah menetapkan Prabowo sebagai capres. Ujar Ketua Federasi Pekerja BUMN itu. Tidak berhenti sampai di situ, Arief juga meminta Sandi untuk mundur dari kursi menteri karena di kabinet ia mewakili Partai Gerindra. Tolong mundur ya dari Gerindra, jangan jadi penalu di Gerindra dong. Lanjut Arief lagi dengan nada sedikit kesal. Dan jika Sandi tidak kunjung